Chandra, Ananta, silakan duduk. Ya, coba ceritakan ada masalah apa di antara kalian berdua. Mungkin ibu bisa bantu. Gini Bu, tadi kan di kelas tuh kerja kelompok, terus Ananta marah-marah sampai tugasnya dilempar ke bawah meja. Orang pembagian tugasnya nggak adil, Bu. Ya saya kesel lah. Masa pembagian tugasnya saya dan Chandra lebih banyak saya? Ya saya kesel lah. Tapi kan nggak sampai lemparin tugasnya juga Bu, kita udah kerjain tugasnya susah loh. Iya, ibu paham dengan perasaan kalian berdua. Kamu Nanta pasti kesal dan marah karena pembagian tugas yang tidak adil. Ibu juga pasti kesal kalau ada di posisi kamu. Sedangkan kamu Chandra, ibu paham sekali perasaanmu. Ibu juga pernah dulu merasa kalau ada teman yang marah dengan ibu karena apa yang ibu lakukan dia nggak setuju. Itu sedih banget rasanya. Iya, Bu. Lalu Ananta, apa yang kamu lakukan tadi sampai Chandra menangis? Ya saya marah lah depannya dia, Bu. Sampai saya lempar tugasnya ke lantai. Wah, sampai begitunya ya. Kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal itu. Iya, Bu. Saya kan udah usul ke Chandra, tapi Chandra nggak mendengar, Bu. Oke, baik Ananta. Mempertahankan pendapat itu memang sangat penting. Tapi demi mempertahankan pendapat itu sebenarnya ada cara yang lebih efektif, ada cara lain. Bukan begitu Ananta? Iya, Bu. Saya salah. Saya seharusnya nggak melempar tugas itu. Baik, coba sekarang kalian ingat lagi, khususnya kamu Ananta. Waktu kamu marah-marah sama Chandra, terus ngelempar tugas kalian ke lantai, apakah itu sudah sesuai dengan prinsip yang kamu pegang dalam keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Terus kamu Chandra, waktu kamu tidak mempertimbangkan usul dari Ananta, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Ya enggak sih, Bu. Tapi kan tiap orang harus menghargai orang lain juga, Bu. Enggak juga sih Bu, kan seharusnya Chandra juga lebih menghargai dan mempertimbangkan usul dari Ananta. Nah, betul itu. Penting bagi kita untuk mampu menghargai orang lain. Lalu bagaimana Ananta? Apakah kamu punya solusi untuk memperbaiki masalah kamu dengan Chandra? Saya mengaku salah, Bu. Dan saya akan berjanji akan memperbaiki tugas itu lagi, Bu. Bagaimana Chan? Gak usah lah Ananta, nanti bersihin aja tugasnya. Nggak terima aku, Chan. Aku harus memperbaiki tugas itu lagi. Kalau kamu maksa sih, gimana kalau kita kerjain tugasnya waktu istirahat kedua? Nanti aku ajak teman-teman yang lain juga, biar adil gitu. Oke deh, Chan. Aku setuju dong. Oke. Nah, kalau begini kan bagus. Kalian sebagai teman harus saling tolong-menolong dan saling menghargai. Dan juga ingat, jangan lupa selalu menerapkan nilai-nilai kebajikan yang sudah kalian yakini dalam keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Baik Ya, Bu. Bu. Saya paham. Oke, kalau gitu sekarang kalian salaman dulu. Nah, kalau gitu sekarang kalian bisa kembali ke kelas karena jam pelajaran sebentar lagi sudah akan dimulai. Baik Bu, terima kasih atas bimbingannya. Iya, oke, silakan nak. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Sih Bu, maaf Bu, maaf saya terlambat. Boleh nggak saya masuk ke kelas Bu? Oke, Chris, silakan masuk. Tapi nanti saat istirahat jam pertama, temui itu di ruang BK ya. Siap Bu. Oke, Chris. Krisna tahu nggak kenapa ibu panggil Krisna ke sini? Tahu Bu, tadi saya datang terlambat ke sekolah Bu. Chris, dulu waktu ibu seusia kamu, ibu juga pernah loh datang terlambat ke sekolah. Tapi ibu selalu berusaha untuk tidak mengulanginya. Nah, tapi hari ini ibu tidak hanya akan fokus pada kesalahanmu saja. Yang sebenarnya ibu ingin tahu adalah alasan kenapa Krisna udah berturut-turut 3 hari terakhir ini terlambat datang ke sekolah. Bu, alasan saya datang terlambat itu karena saya itu berangkat barengan sama teman saya Bu. Jadi akhir ini kami itu saling tunggu satu sama lain Bu. Jadi telat ya Bu. Yakin cuma itu alasannya? Sebenarnya
saya itu dari kemarin tuh suka bergadang Bu. Biasanya malam-malam tuh saya suka main game Bu, jadi bangunnya agak kesiangan. Oke, sampai jam berapa mainnya? Terus apa nggak ada yang ngingetin kamu di rumah untuk nggak begadang? Terus biar besoknya nggak terlambat datang ke sekolah? Sampai pagi Bu mainnya. Ada bapak saya sudah memperingati, tapi saya abaikan karena keasikan main game. Jadi saya kesiangan bangun sampai terlambat janjian sama teman-teman saya dan terlambat sampai di sekolah. Nah Krisna, kamu sudah mengetahui konsekuensinya. Tindakan kamu yang begadang sampai dini hari, kemudian akhirnya kamu terlambat bangun dan akhirnya terlambat datang ke sekolah, itu merupakan tindakan yang tidak baik dan melanggar peraturan sekolah. Kamu sudah paham itu kan? Ya Bu, paham. Begini Kris, Ibu paham akan kesenanganmu dengan main game. Tapi apabila bukan hari libur, sebaiknya begadangnya dikurangi dulu. Terus kamu juga harus bisa memilih waktu yang tepat. Kapan harus janjian berangkat bersama dengan teman-temanmu itu. Sebab kamu tahu kan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, Kris? Masih ingat kan? Ya Bu, sebagai murid kita harus menghormati orang lain dan datang tepat waktu. Iya, benar sekali Krisna, itu adalah keyakinan kelas kita. Nah, kira-kira nih Kris, gimana ya caranya supaya kamu tidak datang terlambat lagi dan hobi kamu yang main game itu tetap bisa dilakukan? Jadi solusi saya adalah tidak akan main game sampai begadang lagi Bu. Saya akan mencoba mengurangi bergadang dan tidur lebih awal agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Dan terkait menunggu teman, saya akan lihat situasi kondisi saat itu juga. Jika sudah mepet waktunya, saya akan berangkat duluan Bu. Oke, bagus sekali. Jadi kita sepakat ya Kris, Ibu dukung semua keputusan Krisna karena tugas utama seorang siswa adalah belajar. Baik Bu, terima kasih atas bimbingannya. Oke, sekarang Krisna boleh istirahat dulu. Nanti setelah bel masuk berbunyi, silakan masuk ke kelas. Baik Bu, saya permisi dulu ya Bu. Ya, silakan nak.